wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nadia Alfi Rahma. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi graf berarah dengan submateri yang pertama, path berarah dan sirkuit berarah. Yang kedua, graf berarah terhubung. Yang ketiga, isoformia dalam graf berarah. Langsung saja kita masuk pada subbab pertama, yakni path berarah dan sirkuit berarah. Graf berarah. Graf berarah atau biasanya dikenal dengan directed graph adalah graf yang setiap garisnya memiliki arah atau dapat dikatakan graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Seperti contoh berikut. Pada graf tersebut dapat kita lihat bahwa setiap garis yang menghubungkan dua titik memiliki orientasi arah. Graf berarah memiliki definisi sebagai berikut, yakni suatu graf berarah G terdiri dari himpunan titik-titik VG sama dengan V1, V2, dan seterusnya, himpunan garis-garis EG sama dengan E1, E2, dan seterusnya, dan suatu fungsi V yang mengawankan setiap garis dalam EG ke suatu pasangan berurutan titik VI, VJ. Terdapat beberapa istilah dalam graf berarah, yakni pertama, titik terasing. Titik dalam G di mana derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Derajat keluar yakni jumlah garis yang keluar dari titik VI disimbolkan dengan D pangkat plus VI. Kemudian derajat masuk, jumlah garis yang menuju ke titik VI disimbolkan dengan D pangkat negatif VI. Kemudian titik pendan, titik di mana jumlah derajat masuk dan jumlah derajat keluarnya adalah 1. Berikutnya adalah dua garis berarah paralel, yakni jika keduanya memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Berikut ini kita berikan contoh graf berarah. Dalam gambar tersebut terdapat 4 pertanyaan, yakni yang pertama, A. Himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, dan fungsi perkawanan V. B. Derajat masuk dan derajat keluar tiap-tiap titik. C. Titik terasing dan titik pendana. D. Garis paralel. Untuk jawaban yang A atau penyelesaian yang A yaitu himpunan titik-titiknya sama dengan VG sama dengan V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Kemudian EG atau himpunan garis-garisnya adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Kemudian fungsi perkawanan V yakni sebagai berikut: E1 dengan V1, V2, E2 dengan V4, V1, E3 dengan V1, V4, E4 dengan V1, V3, E5 dengan V3, V3, E6 dengan V3, V4, E7 dengan V3, V5, E8 dengan V5, V4, dan E9 dengan V5, V4. Berikutnya adalah derajat masuk dan derajat keluar tiap-tiap titiknya, yaitu yang pertama adalah derajat keluarnya. D pangkat plus V1 sama dengan 3, D pangkat plus V2 sama dengan 0, D pangkat plus V3 sama dengan V3, D pangkat plus V4 sama dengan V1, D pangkat plus V4 sama dengan 2, D pangkat plus V5 sama dengan 0. Berikutnya adalah derajat masuknya, yaitu D pangkat negatif V1 sama dengan 1, D pangkat negatif V2 sama dengan 1, D pangkat negatif V3 sama dengan V2, D pangkat negatif
V4 sama dengan 4, D pangkat negatif V5 sama dengan 1, D pangkat negatif V6 sama dengan 0. Berikutnya yakni C titik terasing dan titik pendana. Titik terasingnya adalah V6 dan titik pendananya sama dengan V2. D garis paralel yaitu garis yang sama adalah EG dan E9. E8 dan E9. Berikutnya adalah pet berarah. Definisi pet berarah yakni misalkan G adalah suatu graf, misalkan ada dua titik V dan W dalam garis. Suatu walk dari V ke W adalah barisan titik-titik berhubungan dan garis secara berarah, diawali dengan titik V dan diakhiri dengan titik W. Pet adalah suatu graf yang menyatakan garis untuk sampai pada suatu titik. Pet dengan panjang N dari V ke W adalah walk dari V ke W yang semua garisnya berbeda. Pet dari V ke W dituliskan sebagai V sama dengan V0, E1, V1, E2, V2 dan seterusnya sampai Vn dikurang 1, En, Vn dengan EI tidak sama dengan EJ untuk I tidak sama dengan J. Walk dan pet pada graf berarah, perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis pet dari V ke W. Dituliskan sebagai V sama dengan V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn kurang 1, En, Vn dengan E1 tidak sama dengan EJ untuk I tidak sama dengan J. Berikut ini adalah contoh pet. Tentukan pet berarah terpendek dari V5 ke titik V2 dan titik V1 ke V6 pada graf berarah gambar di bawah ini. Jawab, ada beberapa pet berarah dari V5 ke V2 yang dilakukan, misalkan V5, V1 langsung ke V2, kemudian yang kedua ada dari V5, V1 ke V3, ke V4 baru ke V2. Maka pet yang terpendek adalah dari V5, V1, langsung ke V2 dengan panjangnya adalah 2. Sedang untuk pet berarah terpendek pada V1 ke V6 yaitu V1, V2 ke langsung ke V6 dengan panjang 2. Sirkuit berarah. Definisi sirkuit berarah, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit. Sirkuit berarah adalah sirkuit yang arahnya sesuai dengan arah setiap garis dalam sirkuit. Sirkuit dari graf berarah GFE adalah suatu subgraf berarah GFE yang terdiri dari barisan titik dan garis F1, E1, V2, E2, VR dikurangi 1, ER dikurangi 1, VR tanpa pengulangan titik dengan V1 sama dengan VR. Contoh sirkuit berarah. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sirkuit arahnya sesuai dengan arah setiap garis dalam sirkuit. Selanjutnya kita masuk pada subbab kedua, yaitu graf berarah terhubung. Graf berarah terhubung. Suatu graf tak berarah disebut terhubung jika ada walk yang menghubungkan setiap dua titiknya. Pengertian tersebut juga berlaku bagi graf berarah. Berdasarkan arah garisnya, dalam graf berarah dikenal dua jenis keterhubungan, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah. Misalkan, G adalah suatu graf berarah dan U, V adalah sembarang dua titik dalam G. G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga sebaliknya terdapat lintasan dari V ke U. Sedangkan G disebut terhubung lemah jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi
tetap terhubung pada graf tak berarah yang bersesuaian dengan G terhubung. Contoh, manakah di antara graf-graf pada gambar di bawah ini yang terhubung kuat dan terhubung lemah? Jawab, pada gambar A adalah graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf tersebut terdapat lintasan, yaitu simpul 1 dan simpul 3 terhubung kuat karena terdapat lintasan dari 1 ke 3, yaitu 1, 2, 3. Dan juga sebaliknya, terdapat lintasan dari 3 ke 1, yaitu 3, 4, 5, 1. Sedangkan pada gambar B adalah graf terhubung lemah karena tidak semua pasang simpul mempunyai lintasan dari dua arah, yaitu simpul 1 dan simpul 3 terhubung lemah karena hanya terdapat lintasan dari 3 ke 1, yaitu 3, 5, 4, 1. Tetapi tidak ada lintasan dari 1 ke 3. Selanjutnya, subbab materi yang terakhir yakni isomorfisme dalam graf berarah. Isomorfisme dalam graf berarah. Definisinya, jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Contoh dua buah graf yang saling isomorfik adalah sebagai berikut. Dari definisi graf isomorfik, dapat dikemukakan bahwa dua graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama. 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama. 3. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Dalam graf berarah, setiap garisnya memiliki arah. Graf berarah G terdiri himpunan titik-titik VG dengan himpunan V1, V2 dan seterusnya. Himpunan garis-garis EG dengan himpunan E1, E2 dan seterusnya. Dan suatu fungsi yang mengawankan setiap garis dalam EG ke suatu pasangan berurutan titik VI, VJ. Titik terasing adalah titik dalam G di mana derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Titik pendana adalah titik dalam G di mana jumlah derajat masuk dan keluarnya sama dengan 1,27. Dua garis berarah dikatakan paralel jika keduanya memiliki titik awal dan garis akhirnya yang sama. Sekian penjelasan dari kami mengenai graf berarah. Semoga bermanfaat.